Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Halo, apa kabar? Ya, ini dari Romo Teguh, dari Yogyakarta, mau pergi ke Semarang. Halo, apakah bisa pesen travel untuk ke Semarang pagi ini jam 8? Oke, oke, oke. Ya, belakang sopir ya. Duduknya belakang sopir. Oke. Saudara-saudari, saya akan menyapa orang-orang yang saya kasih. Tep, 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 tep. Halo, gimana kabarnya, sehat-sehat? Kalau sehat, itu artinya berkat Tuhan selalu turun. Kehamilannya dijaga, jangan sampai keguguran, jangan sampai banyak sekali kegiatan, supaya nanti kalau melahirkan anaknya sehat semua. Ya, hati-hati ya. Kalau ngidamnya jangan pete, tapi ngidamnya sate ayam atau kule tongseng, karena semua menjadi enak, atau steak atau pizza. Kalau oncom, kalau apa itu pete atau suwek, suwek itu apa ya, jengkol, maka itu menjadi sesuatu yang membuat orang lain terganggu ya. Oke, baik-baik ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah disapa. Oke, sudah saya sapa. Terima kasih. Oke, makasih. Saudara-saudari, kalau Anda angkatan tahun 90-an, sampai sekarang pun masih ada yang pakai ini tapi sudah ditinggalkan. Kalau Anda angkatan 90-an, Anda tergantung dengan ini, alat ini untuk berkomunikasi jarak jauh, telepon. Semakin jauh, semakin mahal. Semakin dekat lokal, semakin murah. Maka interlokal, internasional semakin mahal. Tetapi zaman sekarang itu zamannya seperti ini. Jauh dekat sama saja. WA bisa telepon, bisa kirim kabar, bisa semuanya. Semuanya menjadi nyaman untuk menyapa orang. Tidut. Halo, selamat siang. Ya, gimana Pak? Ibu sudah sehat? Kemarin sakit kan Ibu? Oh, ya ya, sudah pulang ya dari rumah sakit. Ya, bagus ya. Oh, ya ya. Boleh bicara sama Ibu? Oh ya Ibu, sudah sehat Bu. Syukur puji Tuhan, sudah sehat semuanya. Ya. Terima kasih ya. Pokoknya ikut senang, saya ikut berdoa terus. Terima kasih. Oke, bagus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak cara untuk menyapa orang. Untuk zaman sekarang, kita sudah mempunyai peralatan yang canggih, yang serba modern. Kita sudah masuk ke dunia digital, dunia internet, dunia WA, medsos, yang semuanya bisa terhubung seperti satu kampung, terkoneksi. Sekarang ini kita akan terasing kalau kita tidak saling terkoneksi. Maka WA, Instagram, Facebook, semuanya. Email pun sekarang sudah jarang dipakai karena semua gampang, mudah, murah, dan kita bisa bahkan video call dengan orang tua kita yang jaraknya berkilo-kilometer. Bahkan luar negeri jaraknya bermil-mil. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita gunakan sapaan-sapaan itu. Hari ini kita bersama gereja memperingati Santa Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Kita tahu setelah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, hatinya berdebar-debar. Maka kemudian dia juga mendengar Elizabeth dalam masa tuanya mengandung. Maka kalau saudaranya perempuan itu mengandung, sudah mulai repot mau melahirkan, mungkin sekitar kandungan 6 bulan, mungkin juga saudaranya itu kadang
ada yang morning sick, atau ngidam, kemudian akhirnya harus dibantu. Maka dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, saudara perempuan kalau ada yang mengandung, maka adiknya atau kakaknya, terutama adiknya, dia harus datang membantu kakaknya yang sedang mengandung itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, domestic work, pekerjaan di rumah tangga. Maka masak, mencuci, dan seterusnya. Karena banyak ibu-ibu yang sedang hamil biasanya mempunyai banyak kesulitan dan tidak boleh bebas bekerja, karena Elizabeth juga dalam masa tuanya sangat riskan keguguran kalau dia bekerja terlalu aktif. Maka Maria masuk ke rumah Zakaria dan dia menyapa Elizabeth. Begitu sapaan Maria terdengar oleh Elizabeth, maka Elizabeth pun merasa senang. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, maka bayi yang kukandung ini melonjak kegirangan. Lalu Maria pun mengungkapkan dengan kegembiraannya. Maria mengungkapkan kegembiraannya yang sering disebut dengan Magnificat anima mea. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya dan karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, tetapi menurunkan juga orang-orang yang kaya untuk pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan kira-kira 3 bulan Maria tinggal di rumah Elizabeth. Betul nggak? Berarti kurang lebih kandungan Elizabeth usianya 6 bulan. Karena kira-kira atau mungkin bahkan 7 bulan atau bahkan 8 bulan. Karena Maria pasti akan datang membantu Elizabeth. Kemudian ketika membantu nanti sampai persalinan. Bahkan setelah persalinan mungkin masih 1 bulan lagi. Dia akan tinggal untuk membantu Elizabeth saudaranya dengan bayi Yohanes Pembaptis yang dilahirkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat Maria 3 bulan dan dia selalu mengunjungi Elizabeth, memberi penghiburan, bantuan, dan juga kenang-kenangan, yaitu sebagai sapaan bahwa Roh Kudus telah datang turun atasnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, begitu bahagianya kontak Yohanes Pembaptis yang masih ada dalam kandungan dengan Yesus yang juga dikandung oleh Maria, yang pada waktu itu Maria diangkat menjadi ibu Tuhan. Maria visitasi, mengunjungi Elizabeth saudaranya. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa orang yang selalu minta doa saya. Ada beberapa orang yang selalu minta supaya saya menyampaikan doa-doa pada Tuhan. Entah itu perlindungan, entah itu kesembuhan, entah itu dijaga dari segala bahaya, entah itu yang sedang sakit, supaya selalu terjaga imunitasnya. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya sapaan. Saya tertarik untuk menyapanya.
Dalam kondisi seperti itu biasanya saya kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana kabarnya? Sudah baik? Sudah mulai menunjukkan kesehatan? Kalau dulu sebelum ada HP, sebelum ada WA, WhatsApp, sebelum ada IG, sebelum ada alat-alat komunikasi seperti telepon, telepitik, bukan, seperti juga HP dan semua alat-alat komunikasi itu, maka orang harus datang untuk menyapa, untuk memberikan dukungan, untuk memberikan doa. Tetapi zaman sudah berkembang. HP kita, alat-alat komunikasi kita, kita pakai untuk menyapa orang, untuk mendoakan orang, untuk selalu bervisitasi walaupun di dunia maya, tetapi kita selalu menunjukkan bahwa perhatian kita selalu mendoakan mereka yang membutuhkan. Maka pertanyaannya, apakah alat-alat komunikasi kita pakai seproduktif itu untuk melawati, mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan dukungan, sokongan, dan juga suatu pengharapan. Orang-orang yang dikuatkan imannya. Sehingga alat-alat komunikasi itu sungguh berguna, bukan hanya untuk konsumsi atau konsumtif saja, tetapi juga untuk produktif, untuk menyemangati orang, menyapa seperti Maria menyapa, mengunjungi Elisabet saudaranya. Kalaupun memang kita lebih baik bertemu, bertatap muka seperti Maria dan Elisabet, itu yang ideal. Tetapi ketika tidak mungkin, kita bisa menyapa dengan alat-alat komunikasi, bahkan dengan doa-doa kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.